semua jemaat yang sudah hadir pada pagi hari ini. Biarlah satu pun dari kami tidak dilepaskan daripada firman. Terima kasih Tuhan. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom. Shalom. Jemaat yang saya kasihi di dalam Yesus Kristus. Firman Tuhan hari ini saya memberi satu tema, yaitu memberi. Kita membaca dua bagian Alkitab. Yang pertama, Lukas pasal 6 ayat ke-38. Lukas pasal 6 ayat ke-38. Kemudian nanti 2 Korintus pasal 8 ayat 1 hingga ayat ke-5. Lukas pasal 6 ayat ke-38. Bila sudah mendapatkan, kita baca ayat ini bersama-sama. Kita mulai. Berilah dan kamu akan diberi suatu takaran yang baik, yang dimadatkan, yang digoncang, dan yang buka keluar akan berada di dalam tanganmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diberikan kepadamu. Kita membaca satu bagian Alkitab lagi di dalam 2 Korintus pasal 8 ayat 1 hingga ayat ke-5. 2 Korintus pasal 8 ayat 1 hingga ayat ke-5. Bila sudah mendapatkan, kita baca dengan cara bersaut-sautan. Kita mulai. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Ayat 5 kita bersama-sama. Mereka memberikan lebih banyak daripada yang diharapkan. Mereka memberikan jemaat yang saya kasihi di dalam Yesus Kristus, memberi adalah suatu tindakan yang sangat terpuji, apalagi bagi orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Memberi adalah sangat dianjurkan oleh Tuhan Yesus. Oleh sebab itu di dalam Lukas pasal 6 ayat 38 yang kita bacakan, Yesus menghimbau, berilah, maka kamu akan diberi. Nah, saudara sekalian, Paulus di dalam Kisah Rasul pasal 20 ayat 35 juga mengutip perkataan Yesus, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Saudara sekalian, perlu diketahui bahwa ayat ini ketika dicari oleh para ahli tidak terdapat di dalam perkataan Yesus di 4 Injil. Lalu kenapa Paulus mengutip perkataan Yesus? Dari mana Paulus mengutip perkataan Yesus? Nah, inilah kalau kita tahu bahwa apa yang diperbuat Yesus, apa yang dikatakan Yesus, Alkitab mengatakan, bila mau dituliskan semuanya, maka dunia ini tidak akan memuasnya. Nah, jadi saudara sekalian, banyak perkataan Yesus sehari-hari, banyak pengajaran Yesus yang sehari-hari yang tidak dicatat di dalam Alkitab, dan itu dicatat di dalam hati Paulus. Oleh sebab itu Paulus mengutip perkataan Yesus ini, bahwa lebih berbahagia memberi daripada menerima. Ini perkataan Yesus. Saudara sekalian, Yesus sendiri bukan saja hanya
menganjurkan, bukan. Ya, tetapi Yesus sendiri memberikan teladan di dalam hal ini. Selama pelayanan Yesus di dunia 3 tahun setengah, seluruh hidup Yesus diberikan kepada manusia. Dia tiap hari memberi dan memberi. Saudara sekalian, banyak orang sakit datang kepada Yesus. Yesus beri kesembuhan. Yesus berseru, datanglah kepadaku, aku beri kelegaan kepadamu, hai orang yang lelah dan berbeban berat. Yesus juga memberikan damai sejahteranya yang lain daripada damai sejahtera yang dapat diberikan dunia kepada murid-muridnya, kepada kita semua. Saat itu murid-muridnya sedang penuh gelisah dan takut karena mendengar akan kepergian Yesus. Nah, Yesus juga memberikan pengajarannya dan pencerahannya kepada orang-orang yang rindu kepada firman Tuhan. Seperti Nikodemus yang datang pada malam hari. Yesus pernah memberikan makan kepada 5.000 orang. Saudara sekalian, terakhir Yesus memberikan nyawanya. Yesus mengampuni dosa manusia. Dia berikan pengampunan, dia berikan keselamatan, dia berikan nyawanya di atas kayu salib melalui karya kematiannya. Saudara sekalian, tidak cukup sampai di situ. Setelah Yesus pulang ke surga, dia berikan Roh Kudusnya kepada semua orang percaya sebagai penolong. Saudara sekalian, bila kita membaca firman Tuhan, Yesus memberikan satu tantangan kepada semua umat. Mintalah, maka kamu akan diberi. Carilah, kamu akan mendapat. Ketuklah, pintu akan dibukakan kepadamu. Nah, saudara sekalian, selama hidup Yesus, dia memberi, dia memberikan teladan, dia bukan hanya menganjurkan. Saudara sekalian, menjelang perang dunia kedua berakhir, krisis terjadi di hampir seluruh negara di Eropa pada saat itu. Banyak sekali anak-anak yang terlantar dan kelaparan di pinggir-pinggir jalan. Maka pada suatu hari, seorang sarjana Inggris dari medan perang, dia pulang ke kampung halaman. Dari kejauhan dia melihat ada seorang anak, tubuhnya gemetaran, mungkin karena kelaparan. Dia menempelkan hidungnya dan pipinya di sebuah etalase toko penjual kue donat. Saudara sekalian, matanya tidak bergeming, terarah kepada donat-donat yang baru keluar dari oven. Saudara sekalian, mulutnya dikemut-kemutkan, pastilah menelan air liur. Keadaan ini dilihat dari kejauhan oleh serdadu itu. Hatinya terbuka. Dia hentikan mobil di pinggir anak itu dan dia turun. Dia merangkul anak itu, dia katakan, "Nak, apakah engkau mau beberapa donat itu?" Saudara sekalian, anak ini hampir tidak percaya apa yang dia dengar. Tetapi dia memandang kepada serdadu ini, dia memanggutkan kepalanya. Serdadu ini masuk ke toko, dia beli sebungkus donat dan dia keluar, dia berikan kepada anak ini. Dia katakan, "Nak, ini untukmu, makanlah." Saudara sekalian, mata anak ini terbelalak. Dia melihat bungkusan donat ini sehingga dia lupa berterima kasih kepada serdadu itu. Serdadu ini membalikkan badan, dia kembali ke mobilnya. Saat dia membuka pintu mobilnya, dia merasa ujung bajunya ditarik seseorang. Dia balikkan tubuhnya, dia melihat ternyata anak ini dengan mata yang berkaca-kaca, dengan kata-kata yang terbata-bata. Dia katakan, "Tuhan, apakah Tuhan ini adalah Allah?" Saudara sekalian, di benak anak ini, dia berpikir, hanya Allah lah yang dapat berbuat demikian baik kepada diri.
Saudara sekalian, jadi di dalam hal memberi, sebenarnya kita tidak berjauhan. Kita mirip dengan Allah. Karena di dalam hal memberi, kita mencerminkan karakter daripada Allah. Dalam hal memberi, kita mencerminkan Allah itu sendiri. Saudara sekalian, memberi bukan hanya pada saat kita berlimpah. Pada saat kita berkekurangan pun kita dapat memberi, saudara sekalian. Karena memberi itu tidak diukur daripada jumlah besarnya pemberian. Tetapi memberi itu adalah diukur dari motivasi hati kita. Itu sebabnya Paulus mengatakan jemaat Makedonia itu miskin. Tapi mereka kaya di dalam kemurahan hati. Kasih itu telah mendorong mereka untuk memberi di dalam segala keadaan. Itulah sebabnya kenapa Yesus ketika ada di bait suci, dia memuji seorang janda yang hanya memberi 2 peser uangnya. Kenapa saudara sekalian? Sementara ada orang yang memberi uang begitu banyak, menuangkan konjennya di dalam kotak persembahan di bait suci. Tetapi yang dinilai Yesus, yang dipuji Yesus hanya karena 2 peser persembahan janda itu. Dan Yesus berkata, dia memberi dari kekurangannya. Dia telah memberi hidupnya. Saudara sekalian, apa yang mendorong janda ini memberi 2 peser? Yang hanya satu-satu itulah uang makannya. Saudara sekalian, karena dia mengasihi. Karena dia mengasihi Allah. Dia berikan seluruh hidupnya. Saudara sekalian, itulah sebabnya kenapa seorang anak yang dia tahu bahwa 5 roti dan 2 ikan yang dia bawa tidak bakalan mencukupi untuk kebutuhan 5.000 orang yang sedang kelaparan. Tetapi dia berikan itu kepada Yesus, saudara. Dan akibatnya, akhirnya, Yesus memberkati 5 roti dan 2 ikan itu. Bukan saja mencukupkan untuk mengenyangkan 5.000 orang, tetapi juga bersisa sampai 12 keranjang. Jadi saudara sekalian, kalau satu saat kita tidak mampu memberi banyak, jangan berkecil hati. Karena seberapapun yang kita berikan asal dengan sepenuh hati, dengan sukacita, maka Tuhan akan memberkati, Tuhan akan melipat gandakannya. Oleh sebab itu, mari kita berikan kepada Tuhan, kita berikan kepada sesama apa yang mampu kita berikan. Saudara sekalian, di dalam pembacaan kita hari ini, Paulus mengangkat jemaat-jemaat di Makedonia. Kenapa saudara sekalian? Paulus mengatakan mereka sangat miskin. Bukan lagi sangat miskin, tetapi mereka masih sedang dicobai banyak penderitaan. Saudara sekalian, jemaat yang seperti ini sudah miskin, sudah banyak lagi penderitaan, tetapi mereka mau minta kepada Paulus, mau minta kepada rasul-rasul supaya mereka boleh diizinkan untuk turut serta memberi kepada pelayanan Tuhan. Saudara sekalian, adakah hati kita seperti ini? Inilah sebabnya kenapa Paulus mengangkat ayat ini. Paulus mengangkat jemaat ini untuk memberikan teladan kepada kita. Mereka miskin tapi mereka kaya dalam kemurahan. Mereka memberikan lebih daripada kemampuan mereka. Dan satu hal pengajaran yang sangat penting bagi kita di dalam contoh pembacaan kita hari ini adalah mereka memberikan diri mereka pertama-tama kepada Allah. Dan kemudian karena kehendak Allah mereka memberikan kepada rasul-rasul. Jadi saudara sekalian, kita ingin menjadi orang yang dapat memberi dengan benar. Kita mau menjadi pemberi yang benar dan berkenan kepada Allah. Pertama-tama kita harus memberikan yang terbaik kepada Allah.
Apa yang terbaik? Inilah Paulus di dalam Roma pasal 12 ayat 1 mengatakan, berikanlah, persembahkanlah tubuhmu kepada Allah sebagai korban yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Jadi saudara sekalian, sudahkah kita memberikan diri kita kepada Allah? Sudahkah kita berkata kepada Allah seperti Yesaya, Tuhan, ini aku, putuslah aku. Tuhan, ini aku, pakailah aku. Saudara sekalian, bila kita mau seperti ini, maka Tuhan akan memakai diri kita, memakai waktu kita, memakai tenaga kita, memakai apapun yang kita miliki. Dia akan memberikan kita menjadi seorang pemberi yang benar. Saudara sekalian, ada seorang petani jagung. Petani jagung ini selalu mendapat penghargaan sebagai petani jagung teladan. Maka satu hari dia diwawancarai wartawan. Apa sih resepmu sehingga engkau selalu menjadi petani jagung teladan yang sangat berhasil? Dia bersaksi. Setiap kali musim tanam, aku akan memberikan benih-benih jagung unggul kepada petani-petani di sekitar kebun aku, di sekitar ladang aku. Aku tidak pernah takut mereka bakal jadi sainganku. Kenapa saudara sekalian? Aku berbuat demikian katanya adalah untuk kepentingan aku sendiri juga. Wartawan ini hebat. Ini bagaimana ceritanya? Engkau memberi bibit jagung unggul kepada orang-orang di sekitarmu, bukankah mereka akan jadi sainganmu? Dan bagaimana itu akan menguntungkan engkau? Petani jagung ini mengatakan bahwa angin meniup serbuk-serbuk jagung itu dari satu ladang ke ladang yang lain. Jadi kalau petani yang di sekitar aku ini menanam jagung yang jelek mutunya, maka angin itu akan meniup serbuk-serbuk itu dan akan menjadi satu perkawinan serbuk. Maka akhirnya mutu jagung aku akan menjadi rendah. Saudara sekalian, mutu jagungku akan jadi rendah karena yang ditanam di sekitar aku adalah jagung-jagung yang mutunya rendah. Karena apa? Di ilmu pertanian ada namanya penyerbukan silang. Jadi perkawinan serbuk itu akan membuat tanaman jagungnya menjadi. Nah, jadi saudara sekalian, ketika kita memberikan yang terbaik, maka sebenarnya yang kita buat itu adalah untuk kita sendiri. Ketika kita memberi kepada orang lain, ketika kita memberi kepada Tuhan, sebenarnya kita sedang memberikan kepada diri kita sendiri. Jadi saudara sekalian, memberi memang tidak boleh asal-asalan. Baik memberi kepada Tuhan atau kepada manusia. Karena ketika kita memberikan secara asal-asalan, maka bukan saja itu tidak akan dihargai, maka kita juga akan menerima cemooh. Nah saudara sekalian, tidak heran bila Yesus katakan, berilah maka kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, sudah dipadatkan, digoncang lagi, sudah digoncang, akan tumpah keluar melimpah ke dalam ribaanmu. Karena dengan apa engkau mengukur, dengan ukuran itu juga engkau akan diukur. Jadi saudara sekalian, firman ini bukan hanya berbicara tentang hukuman hakim, tetapi apa yang kita buat terbaik kepada orang lain, maka kita akan juga menuai yang terbaik daripada orang lain. Saudara sekalian, Selandia Baru adalah negara yang kecil. Negara kecil ini penduduknya hanya sekitar 4 juta. Tetapi saudara sekalian, hewan ternak yaitu sapi yang mereka piara belasan kali lipat lebih banyak daripada
jumlah penduduknya. Dan kita tahu bahwa Selandia Baru ini merupakan salah satu negara pengekspor produk susu sapi urutan kedua di dunia. Saudara sekalian, negara kecil tapi jadi pengekspor susu sapi, produk susu sapi yang urutan kedua. Saudara sekalian, kita tahu ya produk susu sapi itu adalah susu, keju, margarin, kolostrum, dan sebagainya. Nah, salah satu produk yang sangat ternama yang kita tahu itulah Anlin, ya, susu Anlin. Susu Anlin itu hampir seluruh dunia ya beredar. Nah, saudara sekalian, Selandia Baru, apa yang mereka lakukan? Kenapa negara kecil bisa menjadi negara produk susu yang ngetop di dunia? Ternyata, saudara sekalian, mereka punya kerjasama antara pemerintah dan peternak sapi yang begitu erat. Saudara sekalian, mulai dari pembibitan benih-benih sapi itu mereka pilih pembibitan yang unggul. Kemudian untuk pangannya, ya makanan-makanannya, pilihan dan tanaman untuk makanan-makanan sapi, rumput dan sebagainya itu tidak boleh diberikan pestisida, tidak boleh diberikan racun rumput, tidak boleh. Dan sapi-sapi yang dipelihara itu tidak boleh disuntik dengan suntikan hormon. Saudara sekalian, pemerasan susu mereka ada jamnya. Jam 6 pagi dan jam 3 sore. Kenapa? Karena mereka buktikan pada jam-jam itu susu sapi paling berlimpah. Jadi bukan saja pemerahan susu, penyimpanan susu juga begitu steril. Pemerintah bekerja sama. Usaha pemerintah adalah apa? Mereka mencari pasaran dunia, pasar global, yang mana yang paling membutuhkan, menjangkau sampai ke seluruh dunia. Kemudian mereka menjaga pengemasan supaya produk ekspor itu menarik dan sangat baik. Nah, saudara sekalian, sehingga negara ini dapat menjadi negara pensuplai produk susu yang ulung di dunia. Saudara sekalian, hari ini gereja mau produk pelayanan yang terbaik. Tidak lepas dari kerjasama jemaat dan hamba Tuhan. Tidak bisa hamba Tuhan kerja sendiri. Tidak bisa jemaat kerja sendiri. Ada kerjasama yang baik, masing-masing mengerjakan yang terbaik. Hamba Tuhan melayani dengan terbaik. Jemaat bekerja mendukung dengan cara yang terbaik. Nah, saudara sekalian, dengan demikian, ketika kita semuanya memberikan yang terbaik, maka kita akan menyatakan suatu pelayanan keluar, pelayanan yang terbaik. Saudara sekalian, kita tidak mungkin memberi. Kita tidak mungkin bisa memberi kalau kita tidak memiliki. Karena dengan apa kita berikan kalau kita memang tidak memiliki apa-apa? Kalau kita mau menjadi pemberi yang baik, kita harus memiliki banyak yang baik. Saudara sekalian, bagaimana kita beri damai kepada orang kalau hati kita nggak punya damai? Bagaimana kita mau memberikan penghiburan, kekuatan, persahabatan, rasa persahabatan kepada orang lain kalau hati kita penuh dengan dendam, penuh dengan sakit hati? Saudara sekalian, ketika kita mau menjadi pemberi yang baik, ketika kita mau memberikan yang baik, kita harus terlebih dahulu memiliki yang baik. Oleh sebab itu, saudara sekalian, yang baik adalah ajaran firman Tuhan. Milikilah. Karena Yesus katakan, teladanilah aku. Aku baik, aku rendah hati. Saudara sekalian, Yesus memberikan teladan agar kita memiliki semua yang terbaik dan kita tinggalkan semua yang jelek. Suatu hari, saudara sekalian, seekor babi
Dia sengaja datang kepada sapi, seekor sapi, dan dia berkeluh kesah tentang isi hatinya. Dia berkata, "Hai sapi, aku sebenarnya sangat iri kepadamu." Kata sapi, "Kenapa kau iri dengan aku?" Babi ini mengatakan, "Aku memang tahu bahwa kau tiap hari memberikan susumu untuk dinikmati oleh manusia. Tapi kau tahu nggak, aku juga memberikan seperti kamu kepada manusia. Bahkan yang aku berikan tidak kalah darimu. Karena apa? Bukan saja dagingku dinikmati oleh manusia. Segala bagian tubuhku, kakiku, jariku, semua bisa dimiliki oleh manusia. Tapi aku iri, kenapa namamu lebih ngetop? Kenapa engkau lebih dapat keharuman nama daripada aku?" Tapi ini pikir, iya juga ya. Sulit jawab, dia pikir-pikir, dia merenung-merenung. Akhirnya dia jawab. Dia bilang, "Mungkin demikian, Bi. Mungkin karena waktu aku beri, aku sedang hidup, aku masih hidup. Tapi kau beri setelah kau sudah mati. Makanya engkau tidak hidup." Nah, saudara sekalian, sebenarnya dongeng, sebenarnya cerita ini membangkitkan suatu pemikiran, suatu pengajaran kepada kita. Kapan kita harus memberi? Tunggu kapan? Selagi kita masih hidup, selagi kita masih diberikan Tuhan kekuatan, kemampuan. Saudara sekalian, inilah saatnya kita memberi, bukan tunggu. Kita sudah tidak mampu, kita sudah tidak punya apa-apa, kita sudah tergeletak, baru kita mau memberi. Nah, saudara sekalian, berilah selagi Tuhan masih memberi kita kesehatan, kemampuan, dan keberanian. Jadi saudara sekalian, mari kita kembali merenungkan firman Tuhan. Yesus katakan, "Berilah dan kamu akan diberi." Yakinlah bahwa kita akan diberi yang baik. Seperti takaran yang baik. Akan dipadatkan, diguncang sampai melimpah. Karena bagaimana kita memberi, kita juga akan menerima sebagaimana kita beri. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mau bersyukur untuk firman Tuhan. Kami tahu Engkau sudah memberikan teladan yang sangat baik kepada kami. Tetapi ampuni kami Tuhan, karena seringkali, acap kali, kami tidak mampu melakukan. Oleh sebab itu, melalui firman-Mu hari ini Tuhan, biarlah kami semuanya disadarkan. Sehingga kami terlebih dahulu memberikan diri kami kepada Tuhan. Pakailah kami Tuhan, sehingga kami boleh menjadi pemberi-pemberi yang sesuai dengan kehendak Tuhan, yang mempunyai motivasi kemurahan dan kasih Tuhan, yang akan memuliakan nama Tuhan, bukan untuk diri kami. Berkati semua jemaat Tuhan, dan semuanya yang hadir diberkati oleh Tuhan. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa.